siang Pak Guru. Iya, selamat siang Ibu. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Gasparina CO dari SD Impres Feoria, Kecamatan Datu Keli, Kabupaten Ende, calon guru penggerak angkatan 8. Sebelumnya itu perkenalkan, silakan Iya. Pak Guru. Untuk saya sendiri, nama lengkap saya Heribertus Benge SPD. Kami sama guru Feoria dan sudah pasti bahwa dari Kecamatan Datu Keli, Kabupaten Ende. Saya salah satu yang menjabat sebagai wali kelas 6 di SD Impres Feoria. Demikian saja yang dapat saya perkenalkan. Saya kembali ke Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah dengar bahwa ini adalah wali kelas 6 yaitu Pak Heri. Dan Pak Heri ini nanti sebagai guru yang akan saya lakukan supervisi di kelasnya. Jadi siang ini Pak Guru, jadi sebelum Pak Guru melakukan observasi di kelas, kita melakukan observasi, yang artinya percakapan boleh. sebelum kita melakukan observasi. Jadi tujuan dari supervisi kelas atau observasi ini supaya saya Pak Guru sendiri bisa mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan nanti. Ya, Lalu yang berikut ada beberapa pertanyaan. Nanti ada 3 pertanyaan yang saya akan tanyakan Pak. Jadi pertanyaan yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas nanti? Baik, untuk kelas 6 ini, untuk pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran yang pertama itu kita menggunakan diskusi kelompok dan mencari informasi supaya yang diharapkan siswa mampu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi dan mencari informasi, yang diharapkan siswa dapat menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam bidang sosial budaya kerjasama untuk lingkup ASEAN. Itu saja yang menjadi tujuan pembelajaran. Oke, baik Pak. Jadi penyampaian dari Bapak tadi ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama berdiskusi tentang kerjasama ASEAN ya. Lalu yang kedua yaitu setelah berdiskusi kelompok, siswa mampu menunjukkan artikel yang berkaitan dengan ASEAN ini. Lalu pertanyaan yang kedua Pak, kira-kira bagaimana area pengembangan yang hendak Bapak capai nanti? Yang pertama sekali itu peserta didik mampu menyajikan informasi di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menuliskan artikel. Itu 2 harapan area pengembangan yang ingin saya capai. Oke, baik Pak. Jadi tujuannya juga ada 2, lalu area pengembangannya juga ada 2. Lalu ini pertanyaan yang terakhir Pak sebelum kita masuk observasi. Pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana strategi pembelajaran yang akan Bapak lakukan dan juga bagaimana atau apa saja media-media yang perlu Bapak siapkan di dalam ruangan kelas nanti. Baik Ibu. Mengenai strategi pembelajaran ini tentu yang digunakan oleh saya, yang pertama sekali sebelum memasuki media itu saya menggunakan diskusi kelompok. Kemudian yang kedua, dalam diskusi kelompok tentu dalam penyampaiannya atau dalam strateginya ada beberapa hal yang menyenangkan dengan menggunakan media utamanya adalah peta ASEAN. Dan yang ketiga, nanti menggunakan artikel berita tentang kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Yang seperti itu yang menjadi gambaran terkait strategi. Oke, baik Pak, terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah Bapak siapkan untuk saya. Jadi ada 3 strategi yang Bapak siapkan nanti di dalam ruangan kelas saat pembelajaran berlangsung. Yang pertama diskusi kelompok, yang kedua pembelajaran yang menyenangkan dengan Bapak menyiapkan media atau alat peraga yaitu peta ASEAN. Dan yang ketiga adalah artikel-artikel yang perlu siswa kerjakan. Jadi mungkin dari ketiga pertanyaan itu menjadi pedoman untuk kita sebelum kita melakukan observasi di kelas. Terima kasih Pak atas Oke, terima kasih. Mari kita menuju ke ruang kelas. Silakan duduk. Terima kasih Pak. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan memulai kegiatan pembelajaran. Namun sebelum kegiatan pembelajaran berjalan, saya bertanya dulu, semuanya hadir?
Tidak. Siapa yang tidak hadir? Tika dengan Elia. Tika dengan? Baik, yang hadir ini siap menerima pembelajaran? Siap. Baik, sebelum pembelajaran berjalan, siapa yang mau mimpin doa supaya kita melakukan kegiatan pembelajaran? Saya, Pak. Mari silakan. Mira, silakan memimpin doa. Semuanya berdiri, kita siap berdoa. Mari kita mengambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa, Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu mati. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Iya, terima kasih Mira. Tepuk tangan untuk Mira dulu. Silakan duduk. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang peran Indonesia dalam lingkup sosial budaya, khususnya di wilayah ASEAN. Sebelum kita melakukan pembelajaran itu, perlu kita kembali ingat yang kemarin kita belajar tentang apa sebelumnya? Globalisasi atau globalization. Itu yang berasal dari bahasa Inggris. Apa itu globalisasi? Proses masuknya negara dalam pergaulan dunia. Proses masuknya suatu negara dalam pergaulan dunia. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok mereka. Sangat luar biasa. Harus seperti itu Kita harus tetap ingat pembelajaran yang kemarin sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran untuk hari ini. Anak-anak, mengingat topik pembelajaran sudah saya sampaikan tadi berkaitan dengan peran negara Indonesia dalam bidang sosial budaya, khususnya pada wilayah ASEAN. Terdahulu kita mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, dengan berdiskusi kelompok dan mencari informasi, siswa diharapkan mampu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Apa penekanannya adalah peran Indonesia dalam sosial dan apa? Dan budaya, betul sekali. Dan budaya. Kemudian yang kedua, melalui berdiskusi dan mencari informasi, siswa mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai kerjasama bidang sosial dan budaya. Yang kedua, setelah kita mempelajari, harapannya bahwa kalian dapat merekam pembelajaran itu dan dapat menyajikan kembali informasi terkait peran apa? Peran Indonesia dalam berbagai apa di sana? Kerjasama bidang sosial budaya dalam lingkup hidup ASEAN. Oleh karena itu, supaya tidak melebar pembelajaran kita pada hari ini, kita langsung dibentuk ke dalam kelompok pembelajaran. Ya, kalian kelompok 1, siapa namanya ini? Oh, mereka bingung sendiri, nama sendiri lupa. Anggi dan Evan. Dan kelompok 2, nama siapa? Ebon. Vera? Iya, nama sendiri jangan lupa Kita bagi ke dalam 2 kelompok. Untuk mencermati isi daripada tujuan itu, baiklah kita memulai kegiatan dengan menyelesaikan lembar kerja peserta didik secara kelompok.
Sebelum kita menyelesaikan lembar kerja secara kelompok, kita bicara tadi tentang apa? Tentang apa? Pengaruh Indonesia pada bidang sosial budaya pada lingkup ASEAN. Sebelum itu mari kita menuju ke sana, kita lihat dulu peta ASEAN. Ayo, mari. Yuk, kelompok 1, mari. Kelompok 2, mari. Iya, silakan lihat. Silakan baca di atas ini apa tulisannya? ASEAN. 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 Ini peta yang menggambarkan suatu kesatuan wilayah negara ASEAN yang meliputi berapa negara? 10. Coba lihat dulu, jangan bilang 10. Coba lihat. Lebih dekat lagi. Siapa? Coba tunjuk dulu. Di mana gambar peta yang menunjukkan negara Myanmar? Anggi. Silakan. Myanmar di mana? Coba lihat di peta ini. Dari sini ke sini. Myanmar di mana? Coba. Oh ya. Myanmar. Vera, mana Laos? Laos di sekitar ini. Selesai? Ya. Bagaimana mana hasilnya? Oke, betul, sudah selesai. Yang sebelahnya sudah selesai. Oke. Baik, terima kasih. Pekerjaannya masing-masing kelompok sudah selesai. Dengan demikian, kelompok mana yang hendak melapor hasilnya lebih dulu? Yang mana? Oke, Mira. Mari kita sambut Mira dengan tepuk tangan untuk melaporkan hasilnya. Silakan Mira. Terima kasih karena sudah memberi kesempatan kepada kelompok kami. Ya, kita dengar sama-sama ya. Tulis nomor 1. Tuliskan beberapa negara ASEAN. 1. Indonesia. 2. Malaysia. 3. Singapura. 4. Filipina. 5. Thailand. 6. Kamboja. 7. Brunei Darussalam. 8. Laos. 9. Vietnam. 10. Myanmar. Nomor 2. Tulislah peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam ungkap ASEAN. Keikutsertaan Indonesia dalam ajang olahraga SEA Games. Ya, sebenarnya di soal itu lingkup ASEAN ya, bukan ungkap ASEAN. Kemudian yang kedua, ini sekali lagi Pak Guru memperbaiki, bukan SEA Games ya, tapi SEA Games. Ulang bisa? SEA Games. Ulang. Ayo, SEA Games. SEA Games. Ya, SEA Games. Ayo, lanjut. Silakan. Tidak ada yang salah ya, hanya maklum karena ini penggunaan SEA Games ini tulisnya seperti itu, hanya dalam bahasa Inggris digunakan cara membacanya itu SEA Games bukan SEA Games ya. Seperti itu ya, bisa mengerti dong? Ya, silakan lanjut. Nomor 3. Buatlah artikel tentang kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi yang menghimpun negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Sejak awal pembentukan pada 8 Agustus tahun 1967, ASEAN memiliki visi untuk memajukan negara anggotanya dan negara lain yang ada di Asia Tenggara. Cara untuk mewujudkan visi ini dilakukan ASEAN lewat berbagai bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial dan budaya, dan bidang lainnya. Pada awalnya, anggota ASEAN hanya terdiri dari 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Namun, akhirnya mengalami penambahan anggota, yaitu Brunei Darussalam, Vietnam,
yang didiskusikan oleh kelompok 1 dan sangat luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk dia. Ayo tepuk tangan. Terima kasih, silakan duduk. Oke. Dengan demikian kita lanjut ke kelompok yang kedua. Kita dengarkan laporan hasil diskusi dari kelompok kedua. Kelompok Anggi dengan siapa tadi namanya? Ivana. Oke, silakan berdiri. Ayo berdiri semua dulu. Saya lihat Anggi loyo sekali. Semua berdiri, tepuk semangat dulu. Dipimpin oleh Mira. Ayo berdiri. Ayo, mulai bikin sudah. Tepuk semangat, mulai. 1, 2, 3. Oke, sudah semangat? Sudah semangat Anggi? Oke, silakan dulu. Silakan memberi laporan. Anggi, silakan. Ya, Anggi silakan bacakan hasil kerja kelompok Anggi. Kelompok 2. Terima kasih atas kesempatannya. Nomor 1. Tuliskan beberapa negara ASEAN. 1. Indonesia. 2. Malaysia. 3. Singapura. 4. Filipina. 5. Thailand. 6. Kamboja. 7. Brunei Darussalam. 8. Laos. 9. Vietnam. 10. Malaysia. 5. Tuliskan peran dalam berbagai bentuk kekayaan bersama di bidang sosial budaya dalam lingkungan ASEAN. Keikutsertaan Indonesia dalam SEA Games. Memberikan bantuan kemanusiaan. Ya, silakan lanjutkan apa yang dituliskan di situ. Silakan baca. Program pertukaran pelajar. Oke, lanjut. Terima kasih Pak Guru sudah melakukan observasi di dalam sudah melakukan pembelajaran di dalam kelas tadi. Dan saya sebagai observernya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan pada pasca observasi ini. Nanti ada 3 pertanyaan yang akan saya tanyakan Pak. Nah, jadi pertanyaan yang pertama, kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan proses pembelajaran di dalam kelas tadi? Ya, tentunya secara pribadi saya mengalami sedikit kecanggungan atau agak sedikit grogi lah, karena memang dalam proses pembelajaran ini baru menurut saya. Oleh karena itu, tapi hemat saya bahwa walaupun grogi, pembelajaran tadi dapat berjalan atau berlangsung dengan baik. Mungkin itu yang dapat saya rasakan dan saya sampaikan untuk Ibu. Jadi selain perasaan Pak mungkin sedikit grogi, lalu selain grogi tapi Pak Guru juga sudah merasa berbangga ya dengan kegiatan ini, Ya, sehingga tentunya. bisa melakukan tepat waktu begitu. Ya, tentunya demikian. Lalu untuk pertanyaan kedua ini Pak, kira-kira boleh Bapak sampaikan lagi kira-kira apa topik pembelajaran kita hari ini? Atau Ya. topik pembelajaran yang Bapak lakukan tadi? Ya, terkait topik pembelajaran yang dilakukan tadi, bahwa kita belajar tentang peran Indonesia dalam bidang sosial. Oke, terima kasih. Tadi Bapak sudah melakukan observasi, melakukan pembelajaran di dalam ruangan kelas, yaitu di kelas 6. Setelah melakukan pembelajaran dalam ruangan kelas, dan saya sendiri sudah melakukan observasinya, namun di sini ada 3 pertanyaan Pak yang perlu saya tanyakan kepada Bapak pada tahap pasca observasi ini. Yang pertama, kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan pembelajaran tadi? Tentunya yang saya rasakan ini juga saya sampaikan bahwa
saya cukup grogi juga dengan pembelajaran tadi karena hemat saya pembelajaran berdiferensiasi ini baru buat saya, makanya agak sedikit grogi bagi saya. Itu yang saya rasakan Ibu tadi. Pak Guru merasa grogi. Kira-kira bagaimana dengan anak-anaknya? Pak Guru juga merasa grogi dengan anak-anak. Kalau dengan anak-anak tidak grogi, cuman dalam proses pelaksanaannya itu cukup grogi karena seperti saya sampaikan itu baru bagi saya dalam pelaksanaan di kelas, begitu Ibu. Oke Pak, begini Pak ya, walaupun kita grogi tetapi perasaan kita begitu senang ya. Ya, Karena- tentunya senang sekali Ibu ya. Karena kita bisa mengetahui pembelajaran yang berdiferensiasi itu seperti apa. Iya, iya. Tetapi Sangat Bapak bersyukur. sendiri sudah memahaminya berdiferensiasi itu seperti yang Bapak alami tadi. Iya, iya. Jadi ini untuk pertanyaan yang kedua ini setelah Bapak menyampaikan perasaan yang sebenarnya, nah kira-kira Bapak bisa menyampaikan kembali kira-kira apa area atau topik pembelajaran yang Bapak lakukan tadi, dan kira-kira bagaimana tahapan-tahapan sampai Bapak bisa melakukan pembelajaran di kelas tadi. Topik atau area pembelajaran itu yang pertama menyajikan informasi yang berkaitan dengan peran Indonesia dalam lingkup sosial budaya ASEAN. Kemudian yang kedua dengan menggunakan artikel kita dapat memahami terkait peran Indonesia di lingkup ASEAN. Kemudian berkaitan dengan strategi atau tahapan-tahapan persiapan pembelajaran itu yang paling pertama tentunya mencari sumber informasi dari media-media internet ataupun buku untuk menjadi penunjang pembelajaran berdiferensiasi tadi. Itu yang saya lakukan Ibu. Oke baik Pak, terima kasih. Jadi ada dua topik tadi yang Bapak sampaikan. Yang pertama menyajikan informasi dan yang siswa bisa menuliskan artikel-artikel yang berkaitan dengan kerjasama atau peran Indonesia bekerjasama dalam bidang sosial budaya dengan tahapan-tahapan yang sudah seperti Bapak sampaikan tadi. Ya. Lalu pertanyaan yang ketiga ini, kira-kira bagaimana rencana tindak lanjut yang perlu Bapak lakukan? Ya, hemat saya sesudah kegiatan itu berjalan, tentunya ada beberapa kekurangan juga hambatan yang saya alami. Kemudian untuk mengatasi itu, tentunya tindak lanjutnya saya berusaha untuk menentukan sebuah pembelajaran berdiferensiasi itu dengan mengkondisikan situasi siswa itu sendiri, sehingga dalam membagikan kelompok dapat dikondisikan berdasarkan kualitas siswa yang terbagi secara baik dan benar. Itu berkaitan dengan rencana lanjutannya saya yang berkaitan dengan itu. Oke baik Pak, rencana tindak lanjut tadi yang disampaikan oleh Bapak bahwa Bapak mengalami hambatan atau kendala yang paling pertama. Kira-kira kendala atau hambatan yang Bapak alami di kelas tadi itu kira-kira apa yang Bapak alami? Yang saya alami di kelas berkaitan dengan kendalanya itu dalam menyampaikan beberapa pembahasan itu, tentunya kesiapan saya itu sendiri itu yang menjadi hambatan untuk saya. Kemudian dari persoalan itu rencananya saya bahwa kemudian hari perlu mempersiapkan diri, kemudian menyiapkan alat peraga. Hambatan lainnya itu termasuk alat peraga karena memang hemat saya belum terlalu seperti saya jelaskan tadi, dalam pembagian kelompok siswa itu perlu ada semacam melihat sesuai dengan kemampuan siswa itu, sehingga ada pemerataan dalam memberi pembelajaran sehingga siswa dapat memahami apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu sendiri. Itu yang dapat saya pahami dari yang saya alami tadi. Oke baik Pak, terima kasih banyak. Mungkin kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang Bapak temukan di dalam kelas tadi, yang paling pertama itu dari pribadi Bapak sendiri. Ya, Yang pertama itu persiapan diri, lalu yang kedua adalah media. ya. Memang betul di media tadi saya lihat hanya peta yang Bapak gunakan. Ya. Tetapi untuk pembelajaran kali depan mungkin Bapak sudah menyampaikan bahwa Bapak harus bisa menyiapkan lebih baik lagi menyangkut dengan media atau alat peraga yang akan
Bapak bahas di dalam ruangan kelas tadi. Ya, itu Lalu tentunya yang harapan ketiga, besar saya ya. seperti itu. Bu. Lalu yang ketiga tadi pemerataan bagi siswa ya. Ya, Jadi pemerataan bagi siswa memang itu perlu di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini Pak. Ya. Jadi mungkin itu pertanyaan yang perlu saya sampaikan kepada Bapak. Mungkin Oke. hanya itu saja. Terima kasih Terima Pak. kasih, baik. Ya, Terima terima kasih kasih banyak. bantuannya sehingga dapat memberi pandangan-pandangan baru terkait pembelajaran berdiferensiasi untuk saya. Terima kasih Ya, Pak. terima kasih.